Saat mendengar Indonesia, apa yang pertama kali kamu pikirkan? Ya, negeri tropis dengan keanekaragaman hayatinya. Menurut National Geographic, peringkat keanekaragaman hayati di Indonesia menempati posisi kedua setelah Brazil. Tetapi, Indonesia juga menjadi negara dengan penurunan keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama ancaman kepunahan terhadap jenis tumbuhan. Ancaman itu terjadi akibat kerusakan habitat asli, perubahan iklim, bencana alam, eksploitasi, hingga dampak dari pembangunan oleh manusia. Dalam catatan sejarah, ancaman terhadap kelestarian jenis tumbuhan di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial. Munculnya kapitalisme di Hindia Belanda pada abad ke-19 menjadi sumber malapetaka yang mengakibatkan hilangnya kawasan hutan beserta sumber daya di dalamnya. Invasi hutan itu kan memang sudah berlangsung lama ya. Itu sejak VOC itu kan juga sudah menargetkan hutan jati sebagai potensi yang dijadikan objek untuk mendatangkan keuntungan. Dan memang VOC kan perlu jati, kayu jati. Maka penguasaan hutan jati itu menjadi target dari Belanda. Kekayaan alam Indonesia memang telah menjadi objek perhatian yang bernilai penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Melihat kisah Bali 4 abad yang lalu, ekspedisi ke berbagai belahan Nusantara dilakukan untuk mencari komoditas tumbuhan bernilai ekonomi. Hal tersebut membuat para ilmuwan alam berhasil membawa sejumlah flora dan fauna dari Nusantara ke Eropa. Jadi, hutan jati itu juga diperlukan untuk perkebunan, untuk jaringan transportasi kereta api gitu. Sehingga kemudian mengapa luasan hutan jati semakin lama semakin berkurang? Kan kita tahu sistem pertumbuhan kayu jati itu memerlukan waktu yang sangat panjang. 75 tahun baru menjadi pohon jati yang layak untuk ditebang, kayunya bagus. Tapi ketika penebangan semakin luas itu kan kemudian kecepatan mengambil dengan kecepatan pertumbuhan hutan jati itu tidak berimbang, sehingga kemudian luas hutan jati semakin berkurang. Jadi itu mengapa kemudian hutan-hutan jati di Jawa itu semakin sedikit. Dan ini kemudian mendorong Belanda itu mencari alternatif kayu non jati. Ekspedisi pertama dilakukan oleh Jan Houge van Lieshout pada tahun 1598 hingga 1599. Bangkitnya kekuasaan Belanda di Hindia Timur berhasil menggerakkan Lieshout dalam mengumpulkan dan membuat data botani, serta menelaah beberapa spesies tumbuhan yang bernilai komersial, seperti cendana, gaharu, kamper, kemenyan, dan rempah-rempah di Nusantara. Ekspedisi itu berhasil menggerakkan jalur perdagangan para saudagar di Belanda, sekaligus memicu lahirnya Perserikatan Dagang VOC pada tahun 1602. Pada periode 1592 hingga 1631, Jacob Bontius melakukan penelitian terhadap tanaman di Jawa, sekaligus penyakit dan pengobatan tropis di Batavia, dengan salah satu karyanya yang terkenal berjudul Historia Naturalis et Medicae Indiae Orientalis pada tahun 1658. Penelitian masih berlanjut. George Eberhard Rumpf, atau yang lebih dikenal sebagai Rumphius, menelaah flora dan fauna di Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya. Hasil penelitiannya ditulis dalam buku Amboinse Book atau Herbarium Amboinense yang berisi penjelasan sekitar 1.200 jenis tumbuhan beserta penjelasan manfaat, tempat, dan cara membudidayakannya. Pemerintah VOC yang saat itu memiliki kepentingan tersendiri dalam melakukan penelitian ilmiah, menginisiasi berdirinya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschap atau Perkumpulan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia pada 24 April 1778.
Organisasi ini bertugas untuk mempelajari kekayaan alam dan budaya di Hindia Belanda. Diserahkannya wilayah Hindia Timur pada tahun 1815 dari Inggris kepada Kerajaan Belanda, membuat Raja Willem I mulai menyadari potensi alam di Hindia Belanda yang dipicu oleh laporan dan eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada masa itu, Hindia Belanda dianggap dapat membantu memulihkan ekonomi negara induk melalui eksploitasi kekayaan alamnya. Untuk itu, Willem I memperkerjakan para ilmuwan yang memiliki keterampilan investigasi dalam mempelajari potensi alam di negara koloni. Salah satunya mengirim ahli botani berkebangsaan Jerman bernama Caspar George K. Reinward ke Hindia Belanda. Berkembangnya pengetahuan alam membuat Reinward menyadari perlunya mendirikan suatu pusat pengetahuan alam yang dilengkapi dengan kebun, perpustakaan, dan herbarium di Hindia Belanda. Oleh karena itu, Reinward menginisiasi berdirinya Landsplantentuin het Buitenzorg, atau lebih populer dikenal sebagai Kebun Raya Bogor pada Mei 1817, dengan dirinya yang ditunjuk sebagai direktur pertama. Kebun Raya Bogor sendiri didirikan untuk tujuan aklimatisasi jenis-jenis tumbuhan bernilai ekonomi, seperti kelapa sawit dari Afrika dan Amerika Latin. Nipisnya hutan, itu kemudian juga diikuti dengan kasus-kasus deforestasi. Potensi-potensi hutan berkurang sehingga pemerintah kolonial merasa terdorong, terutama para ahli konservasi itu untuk menyelamatkan hutan tropis ya, termasuk jati, sehingga kemudian didirikanlah kebun raya itu, dan salah satunya juga untuk mendatangkan tanaman-tanaman yang bisa kemudian dijadikan bibit-bibit permajaan untuk dikembangkan di Hindia Belanda. Keberhasilan yang diraih atas pendirian Kebun Raya Bogor mendorong lahirnya kawasan konservasi baru, yaitu Bergten de Cibodas, atau Kebun Raya Cibodas pada tahun 1852. Sama halnya dengan Kebun Raya Bogor, tujuan pendirian Kebun Raya Cibodas adalah aklimatisasi jenis tumbuhan asal luar negeri dan asli pegunungan Jawa yang memiliki nilai pengetahuan dan ekonomi tinggi, salah satunya pohon kina. Kina itu kan produk dari tanaman Amerika Selatan, tapi kemudian gagal dan setelah beberapa dekade baru kemudian bisa dikembangkan dan menjadi tanaman hutan perkebunan ya, sehingga Jawa menjadi pusat produksi kina terbesar di dunia. Pendirian cabang kebun raya terus berlanjut. Para ilmuwan mulai sadar akan pentingnya tempat aklimatisasi jenis tumbuhan beriklim kering di kawasan Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda kembali mendirikan cabang kebun raya ketiga, yaitu Hortus Iklim Kering Purwodadi, atau yang lebih dikenal sebagai Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur. Secara geografis, Kebun Raya Purwodadi terletak di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gagasan pendirian Kebun Raya Purwodadi pertama kali diusulkan oleh seorang ahli botani terkemuka, yakni Laurens Gerhard Marinus Basbecking, pada bulan Desember 1939. Pada saat itu, Basbecking mengadakan pertemuan penting bersama pakar botani di gedung laboratorium penelitian di Kebun Raya Cibodas. Pertemuan ini membicarakan tentang rencana pendirian sebuah kebun raya baru untuk koleksi tanaman beriklim kering di daerah lahan dekat Lawang. Kebun Raya Purwodadi itu didirikan sebagai lembaga konservasi. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa kerusakan hutan itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak. Jadi pentingnya konservasi itu di situ. Masyarakat perlu tahu bahwa kebun raya dengan hutan itu beda. Sama-sama tempat konservasi tapi beda. Kalau hutan itu konservasi secara in situ, kalau kebun raya Purwodadi salah satunya tempat konservasi secara in situ. Lokasi Kebun Raya Purwodadi juga merupakan bekas lahan percobaan perkebunan tebu, pusat penelitian perkebunan gula, atau Proefstation Oost-Java, yang berada di wilayah Karesidenan Pasuruan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jalur lori tebu yang melintas lurus dari selatan ke utara di sebelah timur Kebun Raya Purwodadi. Kebun ini didirikan itu sebenarnya pada tahun 41, 30 Januari ya. 30 Januari 1941 itu dulu oleh Belanda itu sebenarnya ini dipakai sebagai tempat percobaan, stasiun percobaan tanaman hortikultura.
Sejak pertama kali didirikan pada 30 Januari 1941, perkembangan kebun raya Purwodadi mengalami pasang surut. Kondisi politik pada masa Hindia Belanda yang sedang bergejolak mengakibatkan banyak proyek pembangunan terhambat, termasuk kebun raya Purwodadi. Saat itu, Bas Becking yang menjadi direktur Landsplantentain menunjuk Johannes Fitz, yang merupakan seorang mantan pekerja lapangan di Proefstation Oost-Java, untuk bertanggung jawab mengelola kebun yang baru didirikan. Hal tersebut disebabkan karena Bas Becking terpaksa harus kembali ke Belanda. Johannes Fitz dipilih karena berpengalaman dalam mengelola kebun percobaan, serta memahami area Lawang dan sekitarnya. Dengan diangkatnya Fitz sebagai pimpinan pada 30 Januari 1941, memantapkan kelembagaan kebun raya Purwodadi dalam struktur organisasi Landsplantentain. Di bawah kepemimpinannya, mulai ditetapkan pola-pola dasar pengembangan kebun raya. Salah satunya adalah kebijakan untuk menanam lamtoro, agar menambah kesuburan tanah dan area kebun terlihat hijau, hingga muncul sebuah julukan baru, yakni Kebun Rojo dan Balai Asri. Selama masa pendudukan Jepang, kebun raya Purwodadi yang sebelumnya dibangun menjadi kebun botani, dialihfungsikan menjadi lahan pertanian untuk memasok kebutuhan logistik perang tentara Jepang. Awalnya kebun raya Purwodadi tidak hanya langsung seperti taman sekarang seperti ini, tapi perkembangan koleksi itu sekarang sudah cukup baik. Tapi pada awalnya kebun raya Purwodadi adalah merupakan masih lahan persawahan atau ladang, ya. Itu yang digarap oleh penduduk-penduduk sekitar, namanya Desa Purwodadi dan Desa Kertosari. Itu mengenai yang lahan-lahan pada waktu itu. Itu ditanami untuk awalnya itu ditanami beberapa tanaman padi, karena lahan persawahan ditanami padi. Juga ada beberapa tanaman bentuknya itu masih ladang, ya, ditanami singkong, jagung, bahwa tanaman-tanaman pekarangan seperti itu. Pada masa pendudukan Jepang inilah, pemimpin kebun raya Purwodadi, yakni Tanaka, membangun jalan utama sepanjang 1110 meter dengan lebar 18 meter yang membujur dari utara ke selatan, menuju air terjun Coban Baung dan beberapa jalan yang menghubungkan area peta di kebun. Setelah kemerdekaan Indonesia, kebun raya Purwodadi dipimpin oleh Mustopo, seorang pengusaha dari kota Pasuruan. Situasi politik yang belum stabil saat itu dan keterbatasan dana pemerintah mengakibatkan pembangunan kebun raya Purwodadi hanya bersifat lanjutan dari rintisan Tanaka dan lebih ditekankan pada penyelamatan aset negara berupa kebun raya. Kepemimpinan kebun raya Purwodadi mulai beralih kepada H. Otto van Leeuwen dari tahun 1949 hingga 1954. Pada saat itu, kebun mulai difungsikan sebagai kebun botani. Bibit-bibit tanaman koleksi baru yang berasal dari kebun raya Bogor mulai ditanam di peta-peta yang disebut FAK. Di bidang administrasi, Van Leeuwen mulai merekrut pegawai harian tetap untuk membantu pengelolaan kebun. Dalam perkembangannya, Sarwana melanjutkan kepemimpinan Van Leeuwen pada tahun 1955 hingga 1964. Pada masa ini, perkembangan kebun raya Purwodadi cukup pesat karena adanya bantuan tenaga muda terdidik dari kebun raya Bogor dalam pengelolaan kebun. Berkat kerjasama mereka, peta-peta yang telah ada mulai ditanami dengan koleksi tumbuhan baru. Pada akhir masa kepemimpinan Sarwana, tepatnya tanggal 10 Maret 1963, kebun raya Purwodadi secara resmi mulai dibuka untuk umum. Sejak tahun 1970-an, peran kebun raya dalam kegiatan konservasi tumbuhan telah diketahui dan tersebar luas. Kebun raya tidak hanya berguna sebagai pusat penelitian taksonomi dan penelitian tumbuhan. Lebih dari itu, kebun raya memainkan peran penting dalam upaya pelestarian spesies tumbuhan yang memiliki potensi dan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Nah, kebun raya itu tidak hanya untuk konservasi. Jadi mempunyai 5 fungsi. 1 untuk konservasi. X itu. 2 untuk penelitian. Yang ketiga untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan. Yang keempat jasa lingkungan. Yang kelima untuk ekowisata. Dari wisata, ekonomi dan wisata. Nah, yang muda datang ke kebun raya
ada pemandunya, petugas-petugasnya sudah tidak dilakukan lagi untuk pengenalan tanaman, dan kita bisa menunjukkan, oh ini loh eukaliptus, oh ini loh tanaman-tanaman yang menghasilkan minyak atsiri. Nah, contoh kasusnya seperti itu untuk edukasi. Yang kedua, kebun raya itu di samping sebagai tempat konservasi secara ex situ, ini menjadi sumber plasma nutfah. Kebun raya itu sebagai tempat konservasi ex situ itu menjadi laboratorium alam, laboratorium hidup, laboratorium terbuka. Jadi kalau ada stakeholder, ada mahasiswa, ada masyarakat umum yang kepingin belajar tanaman, tidak perlu harus ke hutan. Dengan datang ke kebun raya, maka mereka akan mendapatkan berbagai jenis tanaman, walaupun mungkin luasannya tidak sangat luas, tapi jumlah variasi jenisnya sangat banyak dan mudah diakses. Oh, tanamannya seperti itu. Nah, kita juga mengedukasi ke masyarakat bahwa melestarikan tanaman itu penting. Yang kedua, dengan lingkungan yang asri, dengan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang lestari, dengan lingkungan yang ideal dalam arti bahwa lingkungan ini jangan hanya gedung-gedung bangunan dan kaca-kaca kan, maka satu oksigennya dapat, iklim mikronya kita dapat oksigen dengan cukup, daerah resapan airnya juga banyak. Ancaman kepunahan keanekaragaman spesies tumbuhan semakin mengkhawatirkan. Untuk mengatasi hal ini, Kebun Raya Purwodadi terus menambah jumlah koleksi tanamannya melalui berbagai kegiatan, seperti eksplorasi, pertukaran spesimen, dan sumbangan pribadi maupun institusi. Nah, hasil koleksi itu berawalnya itu dari hasil sumbangan. Ya, sebelum itu sudah ada penanaman juga tahun 1941 ya itunya. Itu sumbangan dari Kebun Raya Bogor. Itu yang banyak itu. Yang umurnya sekarang udah cukup tua-tua, ya ada Syzygium cumini, yang kemarin kita cek ya, ada Alstonia scolaris, ada Sena garrettiana, itu koleksi sudah cukup tua waktu itu. Kegiatan eksplorasi tumbuhan dilakukan oleh para peneliti Kebun Raya Purwodadi dengan tujuan menambah jumlah spesimen flora dataran rendah kering dari berbagai wilayah di Indonesia. Eksplorasi pertama Kebun Raya Purwodadi dimulai sejak kepemimpinan Bimantoro pada tahun 1964 hingga 1980. Saat itu, eksplorasi masih bersifat lokal dan dilakukan di hutan-hutan sekitar kebun raya. Hasil eksplorasi pada tahun-tahun ini berhasil mengumpulkan jenis koleksi khusus, seperti koleksi uwi-uwian serta berbagai kultivar mangga dan pisang. Koleksi pisang pertama adalah jenis Musa sp dan Heliconia sp yang dikoleksi sejak tahun 1976. Pada tahun 1990-an, koleksi pisang Kebun Raya Purwodadi pernah dikenal sebagai yang terlengkap di Asia Tenggara, baik itu jenis pisang liar maupun kultivar. Bahkan, pisang menjadi simbol utama Kebun Raya Purwodadi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011, salah satu karakteristik utama kebun raya adalah memiliki koleksi tumbuhan yang terdokumentasi dengan baik. Koleksi ini ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari semuanya. Hal tersebut membuat setiap tanaman memiliki tempatnya yang khusus dan ditata secara ilmiah. Sebelum ditanam di area kebun, material jenis tanaman baru akan didata dan diseleksi oleh unit seleksi dan pembibitan. Proses ini penting untuk memastikan setiap tanaman dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru, atau yang lebih dikenal sebagai proses aklimatisasi. Tanaman yang telah terseleksi kemudian ditanam di petak-petak sesuai dengan suku mereka menurut sistem klasifikasi Engler and Prantl, yakni pemberian label pada setiap tanaman dengan nama ilmiah, kode koleksi, dan nomor petak koleksi. Sekitar tahun 1982, itu awalnya tanaman-tanaman di sini tuh relatif masih hanya asal nanam gitu aja. Jadi masih lahannya itu masih lahan campuran. Jadi penataan koleksinya itu masih amburadul. Jadi tidak berdasarkan sampai sekarang itu. Kalau sekitar tahun 1982,
Itu mengarah yaitu menurut sistem Engler and Prandtl, yaitu sistem kesamaan bunga. Itu mulai dari suku Akanthase sampai Zingiberase. Itu untuk alur koleksinya. Setiap tanaman di kebun raya Purwodadi mendapatkan pemeliharaan rutin untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan bertahan hidup dengan baik. Proses pemeliharaan ini meliputi penyiraman, pemupukan, inspeksi, pemangkasan, dan pengendalian hama serta penyakit. Setiap langkah itu penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup koleksi tanaman. Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat luar biasa banyak. Akan tetapi sangat disayangkan beberapa jenis tumbuhan yang ada di Indonesia juga mengalami keterancaman terhadap kepunahan. Kebun Raya Purwodadi sendiri memiliki beberapa koleksi tanaman langka, antara lain Diospyros celebica, Paphiopedilum glaucopilum, Mangifera casturi, Santalum album, dan lain-lain. Keunikan kebun raya Purwodadi itu adalah musim gugur. Nah, musim gugur ini, nah yang adik-adik bisa lihat, ini adalah tanaman setinggi besarnya. Ini coba, ini kan kalau orang tidak tahu kan dikira kayak tanaman mati ya. Nah, uniknya itu ketika musim panas, tanaman pada menggugurkan daun, disitulah muncul bunga. Nah, itu uniknya kebun raya Purwodadi yang tidak dipunyai oleh kebun raya yang lain. Selain tanaman langka, Kebun Raya Purwodadi juga memiliki beberapa tanaman tertua yang masih hidup hingga kini. Di antaranya adalah Senegalia catechu, ada Netera pavonina, Artocarpus gomenzianus, Caryota kumingi, Ficus variegata, Rapis excelsa, dan Syzygium cumini. Di Kebun Raya Purwodadi, tumbuh-tumbuhan berkembang dan bertahan hidup melalui perjalanan waktu yang panjang. Sejak tahun 1976 hingga 2012, terdapat penambahan koleksi mencapai 72 famili, 526 genus, dan 1.305 spesies. Berdasarkan data tersebut, jumlah individu tanaman yang masih bertahan hidup sejak sebelum tahun 1976 hingga 2012, apabila dilihat melalui rentang usia, terdapat 3 jenis tanaman yang berusia 31 hingga 40 tahun. Di antaranya adalah Aigel marmelos, Pitosperma ambigum, dan Sterculia foetida. Sedangkan 17 jenis tanaman berusia 41 hingga 50 tahun. Di antaranya adalah Averrhoa bilimbi, Diospyros malabarica, Spondias mombin, dan Garcinia dulcis. Yang paling mengesankan, ada 116 jenis tanaman yang berusia lebih dari 50 tahun. Di antaranya adalah Bambusa vulgaris, Calopilum inopilum, Cassia grandis, Delonyx regia, Haya iforensis, dan Lagerstroemia laudoni. Banyaknya keragaman koleksi yang berhasil dikonservasi membuktikan bahwa Kebun Raya Purwodadi menjadi lembaga yang efektif dalam pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta menjadi benteng terakhir dalam misi penyelamatan tumbuhan di Indonesia.